Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita patut bersyukur, bersuka cita. Oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, nafas hidup untuk beribadah bersama-sama. Meskipun masih dari rumah kita masing-masing. Adik-adik masih tetap semangat? Semangat ya untuk bersekolah minggu dari rumah. Oke, adik-adik apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, Kakak Nona luar biasa hari ini? Luar biasa kakak. Oke, adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik dipersilakan untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku dengan penuh semangat ya. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ceritakan pada saya karena saya anak Tuhan.
Baik adik-adik, kita harus selalu bergirang karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Atau ada adik-adik yang tidak disertai oleh Tuhan Yesus? Tidak ada ya, kita semua diberkati, dijaga oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur, selalu bergirang ya adik-adik. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, streaming, sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai anak sekolah minggu, juga sebagai kakak guru sekolah minggu yang terus semangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah membebankan kepada kami semua. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita sering melakukan kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, sering menyakiti hati teman kita, orang tua kita, sesama kita, bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Allah Peduli. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membawakan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah silakan persiapkan persembahannya. Kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Kakak Obed. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Kawan Tahukah Kamu. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar semua? Oke, kakak harap semua yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Oke, tadi kita sudah dipimpin puji-pujian oleh kakak Arya bersama dengan kakak Nona. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak himbau kepada adik-adik sekalian untuk tetap tenang di tempat duduknya masing-masing, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyiapkan Alkitabnya supaya kita bisa sama-sama membaca Alkitab nanti. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada di saat ini, itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami, anak-anak yang akan mendengarkan firman di pagi hari ini. Mari Engkau berkati mereka semua Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus ke atas mereka, biarlah firman yang akan kami dengarkan mereka boleh dengarkan dengan baik dan mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Begitu pula dengan kakak Obed yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau memberkati, biarlah firman yang disampaikan boleh diterima oleh anak-anak dengan baik dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah membaca firman Tuhan dari pembacaan yang hampir sama. Minggu lalu kita baca Alkitab kita dari kitab apa? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sama-sama membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang disampaikan oleh kakak siapa? Masih ingat? Iya, disampaikan oleh kakak Nia. Nah sekarang kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi nanti kita hanya baca sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21 kakak kasih tugas nanti kalau sudah selesai sekolah minggu supaya dibaca di rumah ya. Nanti didampingi sama orang tua. Oke. Adik-adik sekalian, silakan ikuti di Alkitabnya. Kakak akan baca untuk kita sekalian dari 1 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ingat ayat 10 sampai dengan ayat 21 nanti dibaca setelah selesai ibadah sekolah minggu atau nanti malam. Oke. Di bawah judul Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka,
Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumahnya, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam 1 peti di sisinya. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Amin firman Tuhan. Oke, tadi kakak sudah bilang yang sisanya dari ayat yang ke-10 sampai 21 nanti dibaca. Oke. Dari pembacaan kita saat ini, kita melihat satu judul yang diberikan tadi bahwa tabut dikembalikan kepada orang Israel. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik sekalian sudah tahu apa tujuan dibuatnya tabut Tuhan ini? Atau apakah adik-adik semua sudah tahu apa isi dari tabut tersebut? Ya, jangan sampai kita hanya membaca, oh ada dikatakan di dalam Alkitab itu tabut Tuhan begini. Tapi kita tidak tahu tujuannya dibuat tabut Tuhan itu apa. Kemudian apa isinya di dalam. Nah, itu ada isinya. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tujuan tabut ini dibuat yaitu dipakai untuk menyimpan benda-benda suci. Ingat ya, dipakai untuk menyimpan benda-benda suci yang mengingatkan orang-orang Israel akan perjanjian yang Allah buat dengan mereka di Gunung Sinai. Ingat itu ya. Kemudian yang kedua, tabut Tuhan juga dipakai pada hari perdamaian. Nah, itu dia. Kemudian mungkin adik-adik juga bertanya, itu isinya apa? Kok bentuknya seperti peti, besar seperti itu, harus dipikul, kemudian warnanya kayak berkilo-berkilo begitu. Nah, di dalamnya itu berisi 2 lempeng batu yang berisi 10 perintah, yang adalah pertama disimpan di dalam tabut. Ya, di situ berisi 2 lempeng batu, berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman di situ, 10 perintah di situ. Nah, kemudian yang kedua juga berisi tentang mana dan tongkat Harun yang berkuncup. Nah, itu juga disimpan di situ. Nah,
Adik-adik yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan kita di saat ini dari 1 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 diberikan satu tema, yaitu tunduk kepada Tuhan Allah. Tunduk kepada Tuhan Allah. Nah, tadi kita sudah membaca ya bagaimana sebelum-sebelumnya, bahkan di minggu lalu kita sudah baca bagaimana bangsa Filistin ini tidak mau tunduk kepada Allah Israel. Ya, mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Israel. Bahkan parahnya lagi, mereka merampas tabut Allah pada saat itu. Nah, Allah itu murka terhadap mereka. Dikatakan bahwa penduduk Ekron yang ketakutan karena mereka terkena tulah. Kenapa bisa mereka ketakutan? Karena pada saat itu mereka merampas tabut ini, mereka mengalami tulah. Ada tulah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, apa saja tulah yang terjadi? Yang pertama, bagi mereka di tubuh mereka terdapat bisul-bisul. Nah, ini terdapat pada semua orang. Ya, bayangkan kalau kita terkena bisul. Ya, itu sangat sakit sekali. Kemudian bahkan ada juga yang mati. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung. Murka Allah itu begitu dahsyat kepada bangsa Filistin pada saat itu. Banyak bangsa Filistin yang mati. Kemudian tidak hanya itu. Parahnya lagi, sawah dan ladang mereka habis dimakan oleh tikus. Makanya di dalam pembacaan kita tadi ada disinggung bahwa mereka harus membuat tikus emas. Nah, ini alasannya sebagai bayaran dari kesalahan yang mereka buat. Nah, pada saat itu mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut ini ke Bet-Semes. Mereka memutuskan, mereka sepakat, kita harus kembalikan ini, kalau tidak semakin banyak lagi nanti tulah yang datang menimpa kita. Nah, akhirnya mereka semua setuju untuk mengembalikan tabut Tuhan itu. Tetapi mereka lagi-lagi tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan tabut itu. Karena tabut itu banyak sekali aturannya. Dulu katanya dikatakan seperti ini, tabut itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, terus kalau misalnya mereka mau kembalikan, bagaimana caranya sementara tidak bisa disentuh? Nah, ada aturan-aturan yang diberikan. Nah, pada saat itu mereka bingung, kita mau kembalikan bagaimana? Mereka meminta pertolongan kepada siapa tadi yang diceritakan dalam pembacaan kita? Siapa? Mereka meminta tolong kepada para imam dan juga kepada para petenung, ahli-ahli sihir. Mereka sampaikan kepada mereka, apa yang harus kami lakukan? Nah, para petenung ini menyampaikan bahwa kalau kamu mau mengembalikan tabut ini, kamu tidak boleh mengembalikannya dengan tangan kosong. Artinya bahwa harus ada tebusan yang kamu berikan sebagai bayarannya, karena kamu sudah mengambil paksa barang tersebut yang dianggap suci. Jadi harus kamu membayar tebusan di situ. Nah, mereka pikir-pikir, ini tebusan apa yang kita mau kasih? Mereka tanya kembali, tebusan apa yang akan kami kasih? Pada saat itu dikatakan oleh para petenung bahwa yang kalian harus kasih adalah kalian harus membuat borok-borok. Nah, apa itu borok-borok? Ya, itu semacam yang bisul-bisul tadi ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalian harus membuat patung emas. Patung emas berbentuk tikus. Nah, itu yang mereka buat tadi. Mereka bertanya, berapa yang harus kami buat? Maka para petenung mengatakan bahwa kamu harus membuat masing-masing 5. Karena di Filistin ada 5 raja-raja. Tadi siapa-siapa yang sudah dikatakan tadi? Raja. Ya, mereka mengatakan kepada
bangsa Ekron itu, mereka katakan bahwa kamu harus membuat 5 borok dan 5 tikus emas. Karena apa? Di antara kamu ada 5 raja-raja. Yang pertama, raja siapa semua? Ya, ada 1 raja dari Asdod, 1 raja dari Gaza, 1 dari Askelon, 1 dari Gad, dan 1 dari Ekron. Masing-masing harus membuat 1 supaya diletakkan di samping peti itu. Nah, mereka memenuhi daripada nanti ada tulah lagi yang diberikan kepada mereka, yang mereka harus penuhi. Nah, pada saat itu mereka sudah mulai taat kepada apa yang disampaikan kepada mereka. Karena mereka sudah lihat bagaimana murka Allah itu kalau murka Allah terjadi. Nah, pada saat itu mereka sudah menyiapkan. Mereka bertanya lagi. Nah, ini di sini mereka banyak pertanyaan terus karena mereka sudah takut untuk melakukan kesalahan lagi. Mereka terus bertanya, bagaimana kami harus mengantarnya? Ya, makanya dikatakan tadi, kamu harus menyiapkan 2 ekor lembu. Nah, lembu harus lembu yang menyusui. Tetapi anaknya itu tidak boleh dibawa, harus dikembalikan ke rumah. Tidak boleh ikut. Kemudian harus membuat kereta yang baru. Tidak boleh yang lama-lama, harus yang baru. Kemudian pakai lembu yang menyusui tadi. Nah, ketika mereka sudah buat semuanya sudah siap, mereka katakan, lalu bagaimana prosesnya untuk jalan ke sana? Dikatakan kepada mereka, nanti lembu itu akan berjalan. Jika dia langsung menuju ke Bet-Semes, berarti itu betul-betul murka Allah yang terjadi. Tetapi ketika tidak, mungkin lembunya tadi ada belok-belok ke sana kemari, berarti itu hanya akal-akalan saja. Berarti itu bukan kedahsyatan dari Tuhan yang terjadi. Nah, pada saat itu 5 raja tersebut yang tadi mengikuti lembu sapi ini dari belakang. Pada saat itu lembu sapi betul-betul berjalan lurus ke tempat di mana seharusnya dia pergi. Nah, pada saat itu sampailah ke Bet-Semes. Ketika sampai di sana, orang-orang yang ada di sana sangat gembira. Mereka sangat senang. Karena apa? Tabut Allah mereka sudah kembali. Sesampainya di sana, mereka langsung bersuka cita. Mereka langsung mempersembahkan korban kepada Allah. Kereta yang dipakai tadi dipakai untuk membakar korban sembelihan, yaitu lembu yang tadi dibakar sebagai korban sembelihan kepada Tuhan, sebagai korban bakaran kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang penduduk Ekron ini bersama dengan penduduk-penduduk yang lain mulai taat kepada Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena mereka sudah sangat takut dengan kemurkaan Allah. Nah, adik-adik sekalian, kita juga yang ada pada saat ini, kakak harap kita semua juga selalu tunduk kepada Tuhan Allah. Caranya bagaimana? Apakah kita harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan dari atas atau bagaimana? Tidak harus ya, jangan sampai dikatakan bahwa saya sudah tunggu-tunggu ini Tuhan berbicara kepada saya tetapi tidak ada saya dengar ini. Nah, Tuhan itu berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita termasuk satu-satunya. Ya, orang tua kita di rumah, mereka adalah wakil Allah untuk kita. Makanya apapun yang orang tua kita sampaikan di rumah, kita harus tunduk sama apa yang disampaikan orang tua kita. Orang tua bilang jangan sering keluar-keluar kalau misalnya hujan. Ya jangan keluar. Karena itu Tuhan Allah yang berbicara kepada mereka. Tuhan Allah tahu bahwa kalau anak-anak sekalian main-main hujan itu nanti cepat sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang bertanya kalau di sekolah, ya kita harus dengar-dengaran sama guru kita yang ada di sekolah. Pada saat ulangan tidak menyontek. Ya, apa yang disampaikan oleh guru didengarkan dengan baik. Di gereja juga, ya, di gereja ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, ya,
ataupun secara live streaming seperti ini, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh itu harus kita simpan dalam hati dan kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Karena mereka semua adalah wakil Allah untuk kita, menjaga kita, memberikan nasihat kepada kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Oke adik-adik, semuanya bersikap berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Meskipun singkat Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa apabila kami betul-betul menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami, itu sangat berarti dan itu sangat besar bagi kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kelanjutan akan ibadah kami di saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak pengasuh yang tetap setia untuk memberikan diri mereka untuk melayani anak-anak di tempat ini Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan, biarlah mereka tetap sehat, kuat di dalam menjalankan tugas dan pelayanan ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekalian. Mungkin ada yang sementara dalam kelemahan tubuh, mari Engkau memberkati mereka. Engkau berkati obat-obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, biarlah dari kesemuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pertumbuhan mereka bagi anak-anak sekolah minggu. Mari Engkau memberkati mereka di dalam masa permainan mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati juga, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan terus mengenal Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang patut untuk kami puji dan kami sembah. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami teringat akan orang tua kami yang mungkin jauh terpisah dari kami atau bahkan yang bersama-sama dengan kami di saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari Engkau tetap memberkati mereka juga Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, biarlah mereka tetap senantiasa mendampingi anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap mereka. Yang jauh terpisah dari kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kegiatan mereka, aktivitas mereka Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih tetap ada Tuhan. Mari Engkau yang memberkati dunia ini Tuhan. Biarlah penyakit yang sementara menyerang di saat ini boleh kembali pulih dari penyakit ini Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap mereka, berikan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda kepemimpinan Tuhan. Biarlah kami yang ada di dalam kota ini maupun dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap merasakan sukacita, damai, sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Obed. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Dan kita simpan dalam hati kita, guna kita pakai dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita bersaudara.
Baik adik-adik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Untuk kita adik-adik silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Par, Aku Anak Sekolah Minggu. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah streaming minggu depan. Shalom. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama.